Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SDN 7 Tilango dalam kegiatan pendampingan individu yang ketiga pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Hari ini saya membersamai calon guru penggerak hebat dari SDN 7 Tilango, Ibu Haryani Mustafa. Adapun tema pendampingan individu yang ketiga ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa ya. Alhamdulillah senang rasanya saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Naning dalam kegiatan pendampingan individu yang ketiga pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-8. Perlu saya sampaikan, Ibu Naning, adapun tema dari pendampingan individu yang ketiga ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian fokus dari pendampingan individu yang ketiga ini adalah yang pertama itu refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat. Kemudian yang kedua penerapan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga keterlaksanaan tahapan Bagja yang sudah Ibu Naning peroleh pada pendampingan individu yang kedua kemarin. Nah, sebelum saya lanjut, Ibu Naning, apakah Ibu Naning paham dengan aktivitas pendampingan individu yang ketiga ini, Bu? Saya paham. Paham ya? Ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke... Tidak ada. Belum ada ya? Belum ada. Baik. Ibu Naning, saya ingin memastikan bahwa Ibu Naning sudah menginput instrumen lembar umpan balik yang Sudah, ada Pak. di LMS. Sudah ya? Iya. Nah, yang kemarin itu ada beberapa instrumen yang harus diisi. Yang pertama itu instrumen dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat sebanyak 5 orang, kemudian peserta didik 5 orang, dan Ibu Naning sendiri. Iya. Sudah ya? Sudah, Pak. Dan sudah diinput di dalam LMS? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Terima kasih. Ibu Naning sudah menginput ke dalam LMS. Sebentar saya akan menggali lebih jauh terkait dengan refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat yang sudah diisikan oleh Ibu Naning. Ya. Nah, Ibu Naning, saya ingin bertanya, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Bu, terutama di SDN 7 Tilango, bisa diceritakan? Proses untuk saya CGP Iya. yang saya pelajari selama 1 bulan terakhir itu saya sudah membuat RPP berdiferensiasi, terus sudah membuat juga RPP yang berkolaborasi dengan KSE yang sudah selesai untuk 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir. Iya. Ibu sudah membuat RPP yang berdiferensiasi. Iya. Di modul 2.1 ya. 2.1. Nah, kalau modul sebelumnya, Bu, apakah Ibu sudah karena modul 1.4 ya, itu Iya. kan 1 bulan Budaya sebelumnya positif ya? ya? Yang budaya positif. Iya. Bagaimana dengan budaya positif, Bu? Budaya positif itu sudah saya jalankan di dalam kelas juga, dan itu alhamdulillah saya lihat berhasil untuk anak-anak saya. Itu anak-anak saya lebih mandiri, lebih berani, lebih bertanggung jawab. Kalau diberikan tugas apa itu bisa selesai dengan baik, dan bisa dibandingkan dengan kelas-kelas lain itu, siswa-siswa saya itu mereka dari kelas 1 tapi mereka sudah bisa, oh ini saya sudah bisa seperti ini, saya sudah bisa melaksanakan tugas saya dengan baik, dengan pembelajaran yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda itu tetap dalam satu materi, tapi cara kerjanya berbeda karena masih kelas 1, Pak, masih belajar membaca yang sudah lancar, yang belum lancar itu tetap saya sendirikan tapi tidak nampak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu. Saya sangat mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu capai pada sebulan terakhir ini, baik pembelajaran di LMS bersama dengan fasilitator maupun yang Ibu sudah laksanakan di sekolah di SDN 7 Tilango ini. Jadi mudah-mudahan ke depan saya berharap kemajuan-kemajuan ini bisa Ibu tingkatkan lagi untuk 3 bulan ke depan. Saya akan menggali lebih jauh terkait dengan hasil survei kemarin yang sudah Ibu
edarkan ke beberapa responden, kepada kepala sekolah, kemudian kepada teman-teman rekan sejawat sebanyak 5 orang, kemudian siswa juga sebanyak 5 orang. Menurut Ibu, kompetensi mana yang perlu ditingkatkan, terutama dari kepala sekolah dulu, responden kepala sekolah? Untuk kelas 1 itu Pak, masalahnya di kami itu siswa yang masuk itu sampai belum bisa teridentifikasi sampai saat ini semuanya, seluruhnya. Ada yang datang hanya antar berkas, baru anaknya ada sudah tidak kembali lagi. Baru yang kedua, ada orang tua yang maksudnya berkasnya yang lain itu, misalnya kan saya tanya, Bu, berkasnya mau diantar, oh nanti besok hanya janji perjanji. Jadi untuk 42 siswa itu, dari 42 siswa kelas 1 itu baru 20 orang yang melengkapi berkas, sedangkan kami harus sudah melaporkan, oh ini orang tuanya yang ini. Jadi ada kalanya sudah duduk di dalam kelas, kami belum tahu orang tuanya siapa, mau ditanya, anak-anaknya tidak tahu nama lengkap dari orang tuanya. Jadi biasa kalau ada jadi kalau misalnya saya berkomunikasi dengan siswa itu saya tanya, tahu nama nama orang tuanya. Ada kalau orang tua siswa bilang, ada kala murid bilang, tidak tahu Bu. Kalau di kelas tinggi itu Pak, kalau pengalaman saya di kelas 5, saya banyak bawa buku perpustakaan, saya bawa ke dalam kelas dan saya buat perpustakaan kecil di dalam kelas atau sudut-sudut baca. Tapi untuk di kelas 1, dari awal pembelajaran dan sampai sekarang saya masih banyak memberikan itu ke anak-anak itu cuman belajar huruf. Jadi di dalam kelas itu hanya ada pias-pias huruf. Nantinya kan anak-anak belajar lari-lari tanya, Ibu ini huruf apa? Yang mereka tidak tahu. Jadi hanya mungkin teman rekan sejawat saya, kurang untuk dalam mendorong murid gemar belajar. Cuman kalau saya lihat anak-anak saya itu mau untuk belajar, cuman kan untuk kelas 1 itu khususnya membaca saja mereka sulit, mereka lebih suka melihat gambar. Iya, jadi biasanya mereka bawa gambar-gambar itu, nantinya saya tanya, saya komunikasi ke anak siswa saya. Jadi mungkin ada persepsi dari orang lain bahwa tidak dikasih, padahal kalau di gambar itu saya tanya, ini orang sedang apa? Kalau ini ya begitu Pak. Jadi tidak seperti belajar ya, kalau di kelas 1 itu cuma seperti bermain-bermain, tapi intinya saya selalu tanya, itu bacaannya apa di bawah, di wayang-wayang itu apa bacaannya di bawah, coba kita baca. Jadi seperti hanya permainan, jadi tidak terlalu muncul ke rekan sejawat saya itu bahwa ada untuk belajar untuk literasi itu. Apakah Ibu Naning sudah mempelajari modul 2.2? Sudah ya? Sudah semua? Insya Allah sudah semua. Terutama di eksplorasi konsep itu kan? Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, Ibu Naning, apa yang sudah Ibu Naning pelajari di modul 2.2 itu? Tadi ceritakan. Bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi, tapi menyelipkan sosial emosionalnya di dalam itu Pak. Jadi itu masih sementara dibuat. Makanya saya yang untuk 2.2 itu masih belum sampai pada aksi nyata, karena RPP-nya sih sudah selesai. Saya sudah buat RPP berdiferensiasi, baru RPP di 2 model RPP itu, dan insya Allah implementasinya itu nanti akan saya buat di minggu depan. Cara menggabungkannya itu diselipkan yang sosial emosional itu diselipkan di pembelajaran berdiferensiasi itu yang saya buat, saya selipkan untuk yang pembelajaran sosial emosional dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Diselipkan? Iya, diselipkan di kegiatan pembelajaran. Jadi di pembelajaran itu mana yang termasuk pada kesadaran diri, kesadaran sosial, di mana di kegiatan inti itu yang kegiatan yang bertanggung jawab. Kalau saya di dalam kelas itu contohnya seperti itu, saya selalu berdasarkan
kalau kalau kita pada awal itu kan kita sudah buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita tidak bisa apa yang tidak bisa kita lakukan, atau apa yang sebenarnya kalau disesuaikan dengan itu sesuai atau tidak. Anak-anaknya, oh tidak ibu, tidak bagus begitu ibu. Iya. Jadi kalau tidak bagus bagaimana? Oh iya ibu, begini saja ibu. Jadi saya tunggu apa dari anak itu, keluar dari anak itu yang dari dalam dirinya. Jadi oh iya, sudah betul seperti itu. Jadi karena berbeda-beda Pak tanggapan dari anak-anak ini. Seperti saya suka memukul. Kenapa? Kenapa memukul seperti itu? Dia ibu begini. Ada yang satu bilang, pokoknya setiap anak itu kalau kelas 1 memang banyak yang harus berbeda-beda perlakuan dari setiap anak itu. Apakah ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan yang ada pada ibu? Iya. Saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua untuk lebih membawa perubahan buat anak-anak saya di dalam kelas. Karena mungkin kalau biasanya saya mengajar terus biasa saya keluar, tiba-tiba saya ada, jadi saya harus lebih banyak meluangkan waktu, diusahakan bahwa tugas-tugas yang lainnya itu nanti setelah pembelajaran akan saya selesaikan. Karena dengan menggunakan alur Bagja itu bisa mempermudah saya sebagai guru untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh siswa saya. Dan saya juga bisa tahu bagaimana saya mengeksekusi, misalnya ada masalah-masalah yang saya dapat di dalam setiap alur itu, ada setiap tantangan yang saya tahu bagaimana mengeksekusinya, dan saya harus mencari jalan keluar untuk bagaimana mengeksekusinya. Kalau untuk yang menarik, karena di dalam pembelajaran diferensiasi juga pada awalnya saya tidak yakin untuk melaksanakannya, dan memang waktu Pak Pengawas sudah kasih gambarannya tentang gambaran yang diberikan, dan kami belum ada itu untuk harus dilaksanakan di dalam kelas. Kami sudah coba, kami sudah lakukan di dalam kelas. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi boleh dan bagus untuk dilaksanakan di dalam kelas dan bisa berjalan dengan lancar. Menurut Ibu Naning, apa yang sudah baik dari proses pendampingan pada hari ini? Yang sudah baik yaitu saya sudah bisa melaksanakan alur Bagja itu dengan baik. Saya sudah merencanakan untuk pembelajaran berdiferensiasi KSE itu, dan kedepannya mudah-mudahan bisa mendapatkan bimbingan lagi untuk bagaimana implementasi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang memiliki kompetensi KSE. Insya Allah yang akan datang bisa berjalan lagi dengan lancar dengan bimbingan Pak PP. Terima kasih. Nah, kemudian menurut Ibu Naning, apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan ketiga ini agar pendampingan yang keempat bisa lebih baik lagi? Saya rasa sudah baik, tidak ada lagi yang, insya Allah akan kita yang akan datang kan sudah masuk ke dalam kelas ya Pak. Ya, jadi insya Allah dapat bimbingan lagi dari Bapak untuk bagaimana lagi kelas, dan saya juga sudah dapat informasi lagi tadi, bisa dapat tambahan info bagaimana untuk bisa melakukan pembelajaran di dalam kelas untuk implementasi yang akan datang. Menggambarkan bahwasanya capaian yang Ibu Naning dapatkan dalam 1 bulan pembelajaran ini sangat luar biasa, sangat signifikan, dan tentunya ini bisa berdampak bagi murid dan seluruh ekosistem yang ada di SDN 7 Tilango ini. Ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan pendampingan individu yang keempat, Ibu Naning ya.
eh, sebelum pendampingan individu yang keempat, ada tugas yang Ibu Naning harus kerjakan, harus Ibu Naning selesaikan. Yang pertama itu Ibu Naning, Ibu harus menyusun RPP, ya, menyusun RPP dengan unsur berdiferensiasi di dalam. Kemudian ada unsur KSE-nya atau pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, kemudian Ibu, RPP yang disusun itu memang betul akan dikirim kepada saya untuk diberikan umpan balik. Tetap semangat, kuat untuk menghadapi. Tetap semangat ya. Baik, Bu Naning, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.